الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-umur rabi'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu ankum, al-umru rabi'. Kita sudah memasuki fase umur yang keempat. Berarti tinggal satu fase lagi, fase yang kelima. Wahwa, yaitu fase umur yang keempat ini, yaitu dimulai dari semenjak min hini khurujil insan, semenjak manusia keluar daripada min qabrihi, keluar daripada kuburannya, lil ba'si, untuk dibangkitkan, wan nusyur ilahin, dan digiring menuju padang mahsyar, ilahin, sampai nanti dukhulil ahli jannah, penghuni masuk surga dimasukkan ke dalam jannah, wa dukhuli ahli nar, dan masuknya penghuni neraka ke dalam neraka. Dan hal itu juga terjadi di saat ya'murullahu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla, memerintahkan kepada Israfil alaihissalam an yanfuha, untuk meniup sangkakala, fi suri nafqati tsaniyah, yaitu tiupan yang kedua. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufikha, dan ditiuplah sangkakala, fa idahum, maka tiba-tiba min ajdathi ila rabbihim yansilun, mereka semua keluar dari kuburnya, ila rabbihim yansilun, menuju Rabb Tuhan mereka. Dan kemudian ditiup sangkakala ukhra, ini sekali lagi, maka tiba-tiba mereka semua berdiri menunggu putusan masing-masing. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir mengatakan, alla yub'atsu, bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Kul, katakanlah, bala, tidak demikian. Wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kalian semua akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian, dzalika 'alallahi yasir, akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah bagi Allah sangat mudah. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqakum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqakum, tidaklah Allah menciptakan, wa la ba'thukum, dan membangkitkan kalian semua dari alam kubur, illa, kecuali kanafsin wahidah, seperti menciptakan, membangkitkan satu jiwa saja, serentak langsung. Jadi bangkitkan serentak, dimatikan serentak dan dibangkitkan lagi nanti serentak, nggak satu-satu. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha sami' dan maha melihat. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam yara kaifa yubdi'ullahu al-khalqa tsumma yu'iduhu inna dzalika 'alallahi yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia, tsumma yu'iduhu, dari mulai permulaan kemudian diulangi lagi. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal yang demikian itu bagi Allah sangat mudah sekali. Kul siru, katakanlah, siru, berjalanlah, fil ardi, di muka bumi. Fanzuru kaifa bada'a khalqa, perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Tsumallahu yunsi'un nas'atal akhirah, kemudian Allah menjadikan sekali lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Wa anas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan ingatlah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, hanya masalah waktu. Entah kita lebih dulu meninggal, entah itu kiamat. Tapi kalau lihat dari perjalanan ke depan, kita mati dulu. Kita tidak akan bisa merasakan gonjang-ganjingnya kiamat nanti. Karena kalau dari umur paling banter kan 10-20 tahun lagi lah nih jatah nih masing-masing nih.
expirednya 10-20 lagi. Sedangkan kiamat kalau lihat dari perjalanannya, masa-masa menjelang kiamat itu kan masih banyak. Belum lagi Imam Mahdi turun, belum nanti Nabi Isa turun, belum terjadi peperangan, belum nanti semua alat elektronik semuanya hancur tidak bisa dipakai. Itu belum. Wa anallah yab'atsu man fil kubur, dan tiada keraguan lagi bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Baik itu yang dikubur, baik itu yang dibuangin ke laut, pokoknya yang sudah mati dikuburkan, entah itu di dalam tanah, entah itu di air, entah itu dibakar. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah bahwasanya kamu perhatikan bumi yang khasyiatan, bumi yang kering tandus, fa idza anzalna 'alaiha ma, maka kami akan turunkan air di atasnya, niscaya ihtazat warabat, niscaya ia akan bergerak dan tanah itu menjadi subur. Sesungguhnya zat yang menghidupkannya la muhyil mauta, dan tentu dapat menghidupkan yang mati. Di bahwasanya Allah itu adalah yang maha kuasa segala sesuatu. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa daraba lana, dan Allah telah membuat perumpamaan lana bagi kita, mathalan, suatu contoh, wa nasiya khalaqah, dan dia melupakan segala kejadiannya, qala man yuhyil izama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuhyil izama, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah tercerai-berai? Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, katakanlah dialah zat yang akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali pertama, wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia adalah zat yang maha mengetahui tentang segala makhluk. Dari Sayyidina Abi Razin al-Uqaili qala, berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, kaifa yu'idullahul khalqa, ya Rasulullah, bagaimana sih cara Allah mereka ulang, menciptakan ulang lagi makhluk-makhluk yang tadi sudah mati, bahkan juga sudah ada yang terpotong-potong, tercerai-berai, bahkan sudah ada yang dibakar dan sudah menjadi debu, bahkan debunya dibuang di lautan dan sudah tidak bisa dikumpulkan lagi. Bagaimana Allah menciptakan itu? Wa ma ayatu dzalika fi khalqih, dan apakah tanda dari hal tersebut yang terdapat pada makhluknya? Tanya salah seorang sahabat. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awama marorta biwadiya kaumika, apakah tidak pernah kamu melewati tanah-tanah yang lapang kaummu yang dalam keadaan gersang, tandus, kemudian tidak lama kemudian kalian melewatinya dan telah tumbuh lagi subur dalam keadaan menghijau? Dijawab oleh sahabat, ya, saya melihatnya. Nah, demikian itulah tanda-tanda kekuasaannya. Nah, kasih gambaran, gimana sih cara ngidupinya? Kan pernah lihat tuh, lahan yang tandus di kaummu itu tandus, hujan. Coba lihat sebentar lagi, menghijau kembali. Nah, begitupun sama, Allah menghidupkan kembali itu seperti itu gitu. Semuanya dihamparkan, bumi dan bumi langit diratakan sampai tidak ada sedikit pun, ada yang menonjol sedikit pun. Setelah itu disiram, sekian hari bermunculan tuh, tumbuh lagi manusia seperti tumbuh ilalang, udah ditebang, udah dibakar, kena air tumbuh lagi, gitu, nggak pernah berhenti, seperti itu. Dan daripada Imam Al-Qurtubi rahimallahu, di dalam kitab Tadhkirah, di hadis yang sangat panjang daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bercerita kepada kami, wa nahnu fi ta'ifah min ashabihi, dan kami ada di antara kelompok daripada sahabat-sahabat, yaitu yauma tubaddalul ardu, yaitu pada hari ketika bumi digantikan ghairul ardi, dengan bumi yang lain, maksudnya bumi sudah hancur, setelah itu ada lagi bumi yang baru, gitu ya maksudnya ya. Dan begitu pun juga langit, dan berkumpul semuanya makhluk tersebut di padang mahsyar menghadap kehadirat Allah Al-Wahidil Qahar yang Maha Esa dan lagi Maha Perkasa. Lalu diratakanlah bumi dan langit, bukan hanya bumi ya, bumi dan langit nih, bumi kita nih dengan langit nih diratakan semua. Kalau ada bola tuh, bola
dibelah, dihamparin tuh. Nah, berarti luas kan? Nah, segitu pun masih dalam keadaan berjubel-jubel. Sehingga kekurangan ditambah lagi dengan langit. Jadi mulai makhluk dari mulai awal sampai nanti terakhir, mulai dari golongan manusia sampai golongan jin, semuanya ada. Semua nanti akan berkumpul pada masa itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam keadaan ada yang tidak berpakaian baju, ada yang masih dalam keadaan sunat, tidak sunat, dan laki-laki perempuan semua bercampur satu sama lain. Ketika itu Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kondisi kita ketika itu?" Dijawab oleh Rasulullah, kondisinya itu udah nggak kepikiran lagi ngelihat begitu, udah nggak kepikiran lagi karena sudah takut sedemikian saat takutnya dengan urusan nanti yang akan dihadapi. Jadi udah nggak kepikiran lagi tuh ngeliat yang orang-orang yang telanjang di sekelilingnya itu, karena urusan yang lebih besar lagi akan segera mereka hadapi. Apakah semuanya begitu? Enggak. Orang-orang yang ketika di dunianya suka sedekah, ngasih baju, sama Allah akan ditutup. Ketika di dunianya suka memberikan sedekah makanan, dan di pada masa nanti dia nggak kelaparan. Di dunianya ketika dia suka memberi air minum orang-orang yang kehausan, nah di pada masa dia tidak akan kehausan. Sehingga cerminan nanti apa yang dia lakukan di dunia itu akan dia nikmati nanti di padang mahsyar gitu. Di padang mahsyar itu udah kemarin kondisi ya udah nggak pikir lagi tuh kalau di dunia ini anak kita kepanasan kita tutupin, anak kita kedinginan kita tutupin. Itu udah nggak kepikiran lagi. Itu udah fokus pusing mikirin diri sendiri gitu. Nah, diri sendiri siapa nanti yang ngurusin? Ya itu amal nanti di dunia. Nggak ada lagi yang bisa nyelamatin kita nanti kecuali amal di dunia. Lalu kemudian diratakanlah bumi dan langit sebagai dataran semua, rata semua. Dan dibentangkan bumi dan langit di tanah yang luas dan di sana tempat yang berdesak-desakan. La tara fiha iwajan wala amta, dan tidak ada sedikit pun engkau akan melihat tempat yang rendah ataupun yang tinggi. Artinya rata kayak gini nih. Nih. Jadi bumi itu diratakan sama langit. Jadi kayak gini nih. Nggak ada yang agak menonjol atau ada lembah, itu semua rata. Kemudian Allah menghempaskan seluruh makhluk zahratan wahidan, satu kali hempasan. Faidan, maka tiba-tiba hum fil ardi, kemudian dalam waktu yang sekejap mereka yang telah berada di dalam bumi mubdalatin fi mithli ma kanu fihi minal awal. Lalu muncullah semua tiba-tiba dalam waktu yang sekejap mereka telah berada di dalam bumi. Siapapun yang berada ketika itu di dalam perut bumi akan berada di perut bumi, dan siapapun yang berada di permukaan bumi kemudian Allah akan turunkan ma'an min tahtil arash, yaitu air dari bawah arash yang disebut dengan hayawan. Nama airnya namanya hayawan. Ini kan belum kejadian gitu, tapi sudah ada. Sudah ada, bukannya berarti pengarang ini ada rihlah dulu ke alam itu, ke alam tersebut. Nah, dilihat, nah balik lagi sini nulis itu. Enggak. Ini berdasarkan dari hikmah yang Allah berikan kepada beliau. Lalu langit mencurahkan alaikum, tempat kalian semua, arba'ina yauman, selama 40 hari air itu yang turun tadi itu, yang dari bawah aras yang dinamakan dengan hayawan, sampai air tersebut genangannya sampai 12 ziro, sekitar 5,4 meter. 5,4 meter, rata semua. Kemudian ya'murullahu, Allah memerintahkan bil ajsadi, jasad-jasad tubuh manusia yang kasar, jasadnya, jisimnya tumbuh seperti layaknya tumbuhan yang namanya tarothith, tursis, tumbuhan yang ada di Arab, atau seperti tumbuhan kayak ini, al-baqli, kubis atau kol. Sampai ketika telah sempurna, jasad-jasad kalian sebagaimana seperti keadaan semula, tumbuh seperti normal. Jadi seperti air disiram, mulai tumbuh kayak tumbuhan tuh, tumbuhan, sampai tubuh kita itu sempurna. Kan yang tersisa itu kan tulang sulbi yang belakang tuh, tulang ekor. Nah, ketika disiram tuh mulai tumbuh seperti tumbuhan, namanya tumbuhan turothith atau tumbuhan kol. Nah, tumbuh sampai sempurna seperti sedia kala.